Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika seorang sudah dikhitbah, namun perjanjian kedua belah pihak meminta akad nikahnya ditunda sampai 8 bulan? Apakah boleh bertemu mungkin maksudnya? Apakah boleh bertemu saat dikhitbah? Tentu saja boleh, boleh bertemu. Tapi ada mahram, ya. Jadi wanita ini duduk dengan ayahnya, dengan saudara laki-laki, harus ada mahramnya, gitu ya. Duduk kemudian mereka berbicara, boleh bertanya, boleh. Laki-laki itu bertanya apa yang dia butuh, perempuan itu bertanya apa yang dia butuh, tapi tidak boleh berdua-duaan, gitu kan. Bahkan ulama mengatakan masih boleh menggunakan media, kayak misalnya surat, kalau zaman dulu surat, kalau kita sekarang SMS, WhatsApp menanyakan, dan saya sudah berikan tuh hari kriteria, cara gampang untuk mengenal dia kan. Kenali fisik dulu, ada sesuatu yang menarik dari dia yang kita lihat di wajah dan telapak tangan misalnya. Yang kedua kita kenali keluarganya, dari sisi jalur ayahnya nanti seperti apa sih, poster tubuhnya, warna kulitnya, itu semua akan terwariskan. Dari sisi ibu itu adalah karakter. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengenal dia sementara saya nggak jalan sama dia, saya nggak pacaran, nggak ke bioskop, nggak kemana-mana, nggak ke rumah makan. Gimana caranya? Kenali lingkungannya. Dan ini dengan pertanyaan. Maaf ya saya mau tanya, kamu kalau weekend kemana? Oh saya ke diskotik. Udah bisa tahu belum? Oh saya kalau weekend itu saya ada ibu saya tua, saya bakti dengan dia. Oh saya isi pengajian di masjid ini. Kan bisa kita tangkap. Cerita apa adanya itu bisa kita tangkap. Nah ini tidak ada masalah, jadi boleh berbicara. Tapi saya sarankan dari pertanyaan ini jangan lama-lama, ini ada apa 8 bulan? Masya Allah 8 bulan. Ya kan? Cocok sekarang nikah besok, selesai. Lama-lama. Jadi kan kalaupun harus darurat sekali cari tempat, ya seminggu, sebulan itu sudah lama sekali. Kalau meninggal sebelum 8 bulan gimana? Rugilah pahalanya, padahal itu takdir ikhtiar ya. Nikah itu jangan lupa itu ikhtiar, seperti kita pilih makan. Ini makan nih, saya pilih bisa makan bisa enggak, kan gitu. Kalau saya makan sekarang, saya baca bismillah dapat pahala, saya enggak makan saya enggak dapat makanan, enggak dapat pahala bismillahnya misalnya. Ya tergantung. Orang nunda nikah untuk apa? Ikhtiar dia loh itu. Dia yang menundahnya, bukan siapa-siapa. Kalau dia juga bisa nikah pada saat itu kan, dia menunda itu. Makanya tadi kasus Imam Ahmad menikah di malam takziah istrinya, itu karena kefikihnya dia. Waktu ditanya kenapa, dia bilang, saya takut kalau saya juga meninggal malam ini, saya meninggal ketemu Allah sementara saya bujangan, dan Allah suruh menikah, gitu ya. Seperti itu memahaminya. Jadi jangan lama-lama, 8 bulan, 10 bulan. Apalagi semoga Allah berikan hidayah. Ada satu pegawai saya di restoran, belum jadi menikah sampai sekarang gara-gara orang tua calon mempelai perempuan ini itu punya khurafat, keyakinan yang nggak masuk di akal. Harus pilih tanggalnya yang bagus, harus begini, harus ada sesajen apa, macam-macam, gitu kan. Sampai saya dudukin dia, akhi, ambil pelajaran. Bisa saja peringatan dari Allah sebelum ente melangkah ke sana. Kalau kita mau menikah niat baik itu terus mudah, itu nanti jadi mudah tuh, Allah mudahin. Tapi kalau sudah ada hambatan-hambatan, coba istikharah lagi, minta petunjuk. Jangan cuma karena ada kecenderungan, supaya kita bisa ambil pelajaran dari situ. Allahu a'lam.